Salsabila Dwi Putri dengan NIM 23052079. Kalian tahu nggak sih apa eksistensi bimbingan dan konseling di sekolah? Atau apa alasan bimbingan dan konseling itu penting di sekolah? Eksistensi bimbingan konseling di sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling memfasilitasi perkembangan peserta didik secara individual ataupun kelompok, sesuai dengan kebutuhan, potensi bakat, minat, dan juga perkembangan kondisi, serta peluang-peluang yang dimiliki. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu untuk mencapai tingkat perkembangannya yang optimal, perkembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan juga peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Bimbingan dan konseling di sekolah sangat penting untuk mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Inilah alasan mengapa BK sangat penting di sekolah. Inilah alasan mengapa BK sangat penting di sekolah. Yang pertama, dukungan emosional dan juga psikologis. Siswa sering menghadapi berbagai tekanan, baik secara akademik ataupun kehidupan pribadi. BK memberikan dukungan untuk membantu siswa mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, pencegahan masalah perilaku. Dengan adanya BK, masalah perilaku dapat terdeteksi lebih awal. Konselor dapat memberi bimbingan untuk membantu siswa memahami dan mengatasi perilaku yang tidak sesuai, sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya masalah lebih besar. Yang ketiga, pembangunan karakter dan juga keterampilan sosial. Bimbingan dan konseling tidak hanya berfokus pada masalah, tetapi juga membantu siswa dalam pengembangan karakter dan juga keterampilan sosial. Keempat, membantu dalam pemilihan karir. BK juga berperan dalam membantu siswa memahami potensi diri dan merencanakan pilihan karir mereka di masa depan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan akademik. Selain masalah pribadi, konselor juga dapat membantu siswa dalam hal akademik, seperti cara belajar yang efektif, mengatasi rasa tidak percaya diri dalam pembelajaran, atau menghadapi masalah terkait nilai dan juga ujian. Dan yang terakhir yaitu membangun lingkungan sekolah yang positif. Dengan adanya BK ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Jadi, BK di sekolah sangat berperan penting dalam membimbing siswa untuk menjadi individu yang lebih baik dan siap menghadapi tantangan di kehidupan mereka. Hai, perkenalkan nama saya Jannatul Rahmi dengan NIM 23052014. Di sini saya akan membahas materi tentang kedudukan BK berdasarkan landasan yuridis formal. Pendidikan merupakan usaha untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang bertujuan agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya meliputi kekuatan spiritual, self-reward, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan baik untuk dirinya maupun lingkungannya dan negaranya. Oleh karenanya, setiap individu berbeda dari segi kecerdasan, keterampilan, watak, minat, dan bakatnya. Maka, pendidikan yang menuntut tercapainya tujuan mencerdaskan semua anak bukan hanya membutuhkan pengajaran yang bersifat akademik saja, tetapi perlu pemahaman akan diri dan lingkungan serta bagaimana cara mengaktualisasikan dirinya sehingga dapat hidup secara mandiri. Salah satu komponen pendidikan yang penting dalam pelaksanaan pendidikan adalah bimbingan dan konseling dalam setiap satuan pendidikan, baik dasar maupun menengah, tidak terkecuali di sekolah dasar. Sebagaimana dalam Permendikbud
RI nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah, bahwa penyelenggaraan bimbingan dan konseling dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan. Bimbingan dan konseling sudah tidak asing lagi didengar di sekolah, karena bimbingan dan konseling sendiri seperti sudah dikaji memiliki peranan penting dalam pendidikan. Hai, perkenalkan nama saya Tri Hafizah Furqan dengan NIM 305-2034. Baiklah, saya sini akan melanjutkan tentang kedudukan BK di sekolah berdasarkan landasan yuridis informal. Yang pertama itu ada landasan psikologis. Psikologis sendiri itu membagi bagaimana peserta didik itu sebagai individu yang dinamis pada dalam proses perkembangan, karena di dalamnya ada interaksi dan dinamika dalam lingkungan serta senantiasa mengalami perubahan sikap di tingkah lakunya. Selanjutnya itu dengan adanya pemahaman terhadap psikologis, kita bisa menghindari masalah-masalah psikologis yang nantinya diperlukan peserta didik dalam memberikan bantuan yang bersifat pribadi. Sehingga dengan modal itu pula para konselor dapat memberikan bimbingan dan arahan yang tepat. Selanjutnya, kajian psikologi yang perlu dikuasai konselor itu ada beberapa macam. Yang diantaranya itu ada motif dan motivasi. Motif itu berhubungan dengan kebutuhan, sedangkan motivasi itu sebagai bentuk action atau penggerak dari adanya kebutuhan tadi dalam mencapai tujuan. Sedangkan pembawaan dari lingkungan, pembawaan sendiri itu bisa berhubungan dengan bakat ataupun berhubungan dengan genetik atau keturunan, dan lingkungan juga bisa mempengaruhi tingkah laku ataupun pribadi individu. Selanjutnya itu ada perkembangan individu. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan itu terbagi menjadi pada masa bayi, balita, anak-anak, pada masa remaja, pada masa dewasa awal, dewasa pertengahan, dan dewasa usia lanjut. Untuk psikologi sendiri itu dimulai pada anak berusia 6 tahun, karena di sana anak mulai bisa mampu memecahkan masalah dan juga mulai berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, sehingga bisa membedakan antara perilaku yang baik ataupun buruk. Selanjutnya itu ada belajar. Untuk mengetahui psikologi seorang anak dalam belajar, maka kita harus mengetahui gaya belajar apa yang digunakan, apakah auditory, kinestetik, ataupun visual. Yang selanjutnya kepribadian. Kepribadian itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada tipe kepribadian yang lebih cenderung suka banyak bicara, ekstrovert, dan orangnya suka optimis. Selanjutnya itu ada orangnya yang suka optimis. Selanjutnya itu ada tipe kepribadian yang lebih perfeksionis, introvert, pendiam. Dan selanjutnya ada tipe kepribadian yang lebih kepada atau tidak mudah marah, menangis, ataupun sangat tidak suka keramaian. Selanjutnya ada tipe kepribadian sangat logik dan juga keras kepala. Selanjutnya itu adalah landasan sosial budaya, yang dimana para konselor harus bisa memperkenalkan siswanya untuk saling mengenal satu sama lain, karena setiap individu berdasarnya merupakan produk dari lingkungan sosial budaya tempat mereka tinggal. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari berbagai macam ketimpangan sosial yang tidak diinginkan, seperti terjadinya pembulian, kekerasan, ataupun lainnya. Oleh karena itu, karena memberikan layanan terhadap orang yang membutuhkan atau merupakan tuntutan dari tugas profesionalisme sebagai seorang konselor. Selanjutnya itu adalah dasar ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi. Seperti yang kita ketahui, BK sendiri merupakan tempat adanya informasi, rekomendasian, ataupun tempat dalam mendidik siswa untuk berkembang. Oleh karena itu, guru BK harus
selalu update tentang teknologi yang berkembang pada zaman sekarang, supaya tidak adanya miskomunikasi antara peserta didik ataupun guru BK dalam memecahkan sebuah masalah, dan juga tidak adanya kesalahpahaman ataupun penyalahgunaan teknologi yang masih marak pada zaman ini digunakan oleh anak-anak zaman sekarang, seperti judi online. Oleh karena itu, guru BK harus bisa mengetahui apa dampak negatif ataupun buruknya aplikasi tersebut bagi siswa dan bagaimana memecahkan masalah tersebut, dan tentu harus juga mengetahui asal-usul aplikasi tersebut supaya tidak terjadinya juga penipuan dilakukan oleh siswa kepada guru BK.